Ibu semua. Selamat pagi. Puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar budaya positif dari program Guru Penggerak. Dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan memandu acara seminar kali ini yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa dari SMK Sungai Sawit, yaitu Bu Masusi Rifah. SPD. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah dapat memperlancar acara seminar pada siang hari ini. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Subagio, kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan paparan materi dari program Guru Penggerak seminar budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP Angkatan 7 Bu Masusi Rifah. Semoga kegiatan ini bisa membuka wawasan kita, membuka pikiran kita untuk kita terus bisa menanamkan budaya positif kepada para siswa, sehingga hasil tanaman kita itu nanti bisa membentuk karakter, bisa membentuk satu budaya atau habit yang ada di sekolah ini, sehingga menjadi habit yang positif yang bisa mewarnai kehidupan mereka di pembelajaran atau di sekolah yang lebih tinggi. Tetap semangat Bapak Ibu. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga kita selalu bisa terus menyebarkan budaya positif, menanamkan kepada siswa, dan itu semoga menjadi tabungan kita kelak nanti di akhirat nanti. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengikuti seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Langsung saja memasuki acara inti, yaitu seminar budaya positif. Kepada pemateri Bu Masusi Rifah, kepada yang mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi. Best, luar biasa. Luar biasa. Nuansa religius santun berprestasi. Merdeka bahagia. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita di kesempatan pagi ini masih bersama dalam kegiatan saat ini seminar budaya positif. Saat ini dalam rangka kegiatan aksi nyata, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Seruyan. Saat ini bertugas di SMK Sungai Sawit semacam itu. Oke, di sini untuk budaya positif ya, diawali dengan kesepakatan kelas. Nah, sebagai contoh di sini sudah mulai. Oke, next. Untuk budaya positif diawali dengan kesepakatan kelas. Sebagai contoh, hadir seutuhnya. Jadi di mana ketika dalam kelas itu siswa juga bersama guru itu hadir seutuhnya di kelas itu. Selanjutnya bisa dengan bergantian ketika berbicara, menghormati perbedaan pendapat serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini salah satu rangkaian dari kesepakatan kelas macam itu. Next.
Nah, di sini sebagai pertanyaan romantiknya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ini sebagai pertanyaan romantiknya. Next. Nah, hal itu semua terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di sosial yang akan diterapkan. Di sini kita harus ada yang namanya perubahan paradigma. Sebagai contoh, di sini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dengan teman Anda, mungkin dengan teman sebelahnya semacam itu. Cobalah secari kertas kecil. Tuliskan sesuatu atau benda yang sangat berharga bagi Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Namun B di sini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Namun apa yang terjadi? Berantem. Bisa jadi. Next, nanti akan tahu yang terjadi. Hal itu terkait dengan perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada pembandingnya stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, dalam teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam responnya, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, berpikir menang-menang. Itu terkait dengan stimulusnya. Next. Nah, di sini terkait dalam stimulus tadi dengan hal disiplin. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini kita harus mulai perubahan paradigma melalui apa? Teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini terkait dengan disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hal ini terkait dengan makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari hal tersebut, berlanjut ke semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang namanya teori motivasi. Untuk motivasi ada dua, motivasi ekstrinsik berarti dari luar dan motivasi intrinsik. Untuk ekstrinsik yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau motivasi intrinsik berarti dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, untuk menghargai diri sendiri, dilanjutkan dengan kebajikan universal. Dari semua perilaku tujuan berlanjut pada model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan kelimanya sebagai manajer. Hal itu bisa diterapkan melalui segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan berikutnya menanyakan keyakinan. Dari hal tersebut lanjut ke realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini tiap manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun berbagai latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Gosen tahun 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Di sini akan dimulai dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Nomor 3,
untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Hal ini merupakan motivasi internal. Hal inilah yang merupakan tujuan dari yang namanya disiplin positif. Nah, di sini tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ada kata merdeka di situ. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 469. Nah, di sini didukung oleh penghargaan. Penghargaan di sini menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kreativitas. Berikutnya, penghargaan mengurangkan motivasi intrinsik. Next. Di sini beberapa contoh tindakan guru, sampingnya hukuman atau konsekuensinya. Mencatat suatu kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini suatu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk datang ke sekolah. Itu konsekuensi karena ada kesepakatan sebelumnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jarak yang terjangkau waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan rasa tidak dihargai. Itu merupakan hukuman. Saat ini bisa beralih ke konsekuensi. Konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, adanya stimulus tanggapan di situ, mendorong anak agar mudah menyelesaikan sendiri, merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau konsekuensinya waktunya lebih pendek. Oke, next. Identitas yang gagal. Terkait dengan hukuman di sini, ada hukuman untuk disiplin di sini mengenai konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ketika konsekuensi, jadi sesuatu yang harus terjadi. Tingkatan lebih tinggi lagi ada namanya restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Ketika restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman korban mendapat keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman murid atau anak yang tersakiti,
Dan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ketika restitusi, murid atau anak mendapatkan pengupatan. Dalam hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan jangka waktu pendek. Dalam restitusi, masalah terpecahkan. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila anak tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Saat restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Dalam hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi untuk berlanjut pada kehidupan nyata. Dalam konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi, fokus pada pemulihan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, peraturannya adalah tidak kamsul. Dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Serta terima kasih. Dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dalam hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman di sini masih lagi bersifatnya negatif, konsekuensi di sini netral, restitusi di sini merupakan hal yang positif. Next, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi sebagai tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dalam teori Gosen tahun 2004. Dalam hal restitusi bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi di sini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari hal tersebut lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Hal itu mungkin asli ditanyakan. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Hal itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dari peraturan kelas tadi, peraturan kelas lanjut ke keyakinan kelas, sudah di sini sudah jadi keyakinan kelas, bisa lanjut ke lingkungan positif sehingga nantinya bisa menjadi budaya positif di sekolah. Contoh dari peraturan kelas: dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu orang lain.
Judgment class-nya menghormati orang lain, berkomitmen. Keselamatan, menghargai orang lain. Bersabar, menghormati orang lain. Dan berikutnya menghormati orang lain. Oke, berikutnya contoh dari kesepakatan kelas lagi. Saya membuang sampah pada tempatnya. Saya menghormati semua orang dan barang miliknya. Saya melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang ditugaskan. Saya berbicara dengan sopan dan jujur. Saya bijak bersikap dan bertindak. Saya berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Poin paling bawah, saya akan mentaati kesepakatan kelas. Prinsip atau nilai kelas, contohnya di sini, mencintai lingkungan, menghormati atau menghargai orang lain, disiplin dan tanggung jawab, sopan dan jujur, bersikap bijak dan bersabar, menghargai diri sendiri. Manusia di sini memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Dari yang paling awal, bertahan hidup. Manusia pasti ingin bertahan hidup di situ. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Hal ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini ada 5 posisi kontrol guru. Untuk posisi kontrol di sini ada 5 yang harus ada. Diawali dari motivasi, identitas yang gagal sebagai kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, serta identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Yang pertama di sini identitas yang gagal kontrol dari luar. Di sini untuk menghindari hukuman. Awalnya sebagai penghukum di sini. Ketika penghukum, guru akan berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Guru berbuatnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Itu berarti pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut, ketika penghukum di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti di sini sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ibu pusing. Berarti sebagai orang pembuat rasa bersalah. Ketika sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu. Di sini sebagai teman. Ketika sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu berarti posisi sebagai manajer. Lanjut hasilnya di sini, ketika sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Ketika membuat orang merasa bersalah, hasilnya di sini menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Sebagai teman, hasilnya ada ketergantungan. Sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, hasilnya menguatkan pribadi. Penghukum di sini kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ketika membuat orang merasa bersalah,
kaitannya dengan dunia pendidikan, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ketika sebagai teman, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ketika sebagai pemantau, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Ketika sebagai manajer di sini, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia pendidikan. Ketika sebagai penghukum, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika sebagai orang yang merasa bersalah, murid berkata, maafkan saya. Ketika sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Sebagai pemantau, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini berarti sebagai pemantau. Sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Hal semuanya tentu berdampak pada murid. Ketika sebagai penghukum di sini, dampaknya pada murid akan bisa mengurangi kesalahan. Ketika sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid bisa merasa rendah diri. Ketika sebagai teman, dampaknya murid akan merasa lemah dan tidak mandiri. Ketika sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi. Ketika sebagai manajer, hal ini bisa mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki suatu permasalahan. Di sini sebagai tugas ada suatu contoh pernyataan-pernyataan dari siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan contoh sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Contoh dari penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini berarti posisinya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti sebagai manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Ini berarti sudah sebagai penghukum. Nah, di sini penyikapannya dari hal tersebut dari posisi kontrol ada yang namanya segitiga restitusi. Di sini terkait dengan motivasi kebutuhan, ya, menstabilkan identitas setelah menyatakan keyakinan terkait dengan segitiga restitusi. Dari yang sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti orang yang pasti yang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi untuk penyikapan tadi melalui segitiga restitusi dalam penyikapan suatu permasalahan. Dan hal ini diperlukan yang namanya menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini merupakan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada
pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Ini merupakan validasi. Lanjut menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Oke, langsung saja kita melakukan melalui ini saja untuk refleksinya. Melalui lembaran ini saja ya. Silakan diisi bersama. Diterima dulu, nanti silakan diisi dan dikembalikan. PR ya Bu. Ya. Nanti dikumpulkan juga refleksi seminar budaya positif. Susah. Tolong ditransferkan. Sudah meringkas Bu. Iya. Di sini nanti yang diisi saya minta pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini, serta pelajaran apa yang dapat diterima, serta perasaannya ketika mengikuti kegiatan ini. Tentunya ada hal baik yang dapat dalam kehidupan itu hal apa? Terkait dengan budaya positif yang telah dijabarkan sekilas tadi. Nah, semacam ini isikan nama dan nanti silakan dilengkapi kolom-kolomnya untuk diisi sebagai refleksi kegiatan seminar budaya positif. Yang mana yang tidak mau? Oke, kiranya itu saja menurut saya. Silakan mulai diisi dan nanti silakan dikembalikan ke saya. Terima kasih. Selamat siang. Siang Bu. Budaya positif diakhiri dengan refleksi. Refleksi di sini melalui pengalaman saya mengikuti pembelajaran hari ini berupa apa? Nanti silakan disampaikan. Pelajaran apa yang dapat berupa ketika kegiatan ini, serta perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini. Berikutnya pastinya tentukan hal yang baik yang dapat dilakukan ke depannya. Nah, di sini beberapa respon rekan-rekan sudah masuk ya ke slide show saya. Setelah tadi kita bermain melalui class point. Ini respon teman-teman tadi ada dari Bu Besti. Mengikuti kegiatan seminar ini merupakan hal yang menyenangkan bagi ilmu seperti itu. Lanjut Bu Lola sudah masuk juga. Next, Pak Irman, Bu Dewi. Next, ada Pak Sujo. Ini Pak Sujo ini ya. Oke, berikutnya Bu Tiur, Bu Dara. Nah, ini respon teman-teman sudah bisa langsung masuk ke sesio ketika tadi bermain dengan kelas poin. Demikian tadi berbagai rangkaian kegiatan seminar budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Closing kegiatannya sebelum diakhiri nyanyi profil belajar Pancasila bersama. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, beragam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan teknologis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada
itu. Terima kasih kepada Bu Susi atas materi yang sudah disampaikan dengan sangat luar biasa. Sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk Bu Susi. Oke, kita akhiri seminar pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Susi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.